Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Insya Allah semua sahabat-sahabat sini semua sudah membaca buku yang Mbak Ida tulis ini ya. Kalau misalnya belum, boleh pesan. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita atau bagi siapa sahabat-sahabat semua yang ingin konsultasi langsung nih dengan Pak Ca, silakan raise hand lagi. Maksudnya jangan ke tangan di gambar ya, tapi di fiturnya itu, di fitur Zoom-nya kita bisa ditekan. Kemudian nanti kami akan buka dulu untuk 3 penanya. Sesi pertama ini. Ya, silakan. Boleh ditekan raise hand-nya tadi Mbak Rika. Kami pilih dulu ya. Kami pilih dulu Mbak Rika, kemudian ada siapa lagi? Ada yang juga sudah nulis itu Mbak di kolom. Bu Supriyati juga. Kemudian, ya Pak? Ada yang sudah nulis pertanyaan tuh di kolom Q&A. Ya, di kolom chat juga nanti akan kami sampaikan. Tadi untuk yang untuk yang raise hand dulu, yang akan bertanya langsung ke Bapak Pak Ca, ada Bu Sutriyati, Mbak Rika, dan yang langsung 2 aja, mungkin ambilnya satunya dari situ. 2 dulu dia kali ya. Nah, kita mungkin buka dulu pertanyaan untuk yang secara langsung berkomunikasi langsung dengan Pak Ca. Silakan Bu Sutriyati dulu. Ya, silakan langsung berbincang dengan Pak Ca. Silakan Bu Sutriyati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan ya untuk hadir langsung di agenda parentingnya Salimah. Kenalkan, saya Sutriyati dari Kabupaten Sanggau. Saya kemarin ikut mendaftar lewat PD Salimah Sanggau ya. Ketuanya Kak Miftah. Ya, saya ingin bertanya tadi seperti yang disampaikan terkait dengan berpikir positif ya Pak, positive thinking. Nah ini kadang memang pola komunikasi ya. Bagaimana kita menciptakan agar memang positif berpikir positif itu selalu ada di dalam diri kita. Karena kadang ketika kita mendapatkan sebuah materi seperti hari ini, kita tersadarkan bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata salah, tapi nanti ketika kedepannya kita tidak mendapatkan materi atau mungkin materinya sudah lama terlewatkan, akhirnya kita lupa dan kita mengulang kembali tadi pikiran-pikiran negatif itu akan datang kembali dalam diri kita. Mungkin di dalam keluarga, pekerjaan atau dan lain sebagainya. Itu pertanyaan saya. Mungkin itu saja Pak. Baik. Bisa langsung dijawab atau nunggu? Dikumpulkan aja Mbak sekalian. Pertanyaan. Gimana Pak? Dikumpulkan aja sekalian semua pertanyaan. Dikumpulkan. Iya baik. Nanti berarti langsung ke Mbak Rika ya. Silakan Mbak Rika.
Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran, Mbak. Alhamdulillah. Hari ini sangat bersyukur Salam. juga bisa mendapatkan ilmu dari Ustaz Cahyadi langsung nih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga bisa memacu semangat dan motivasi kita untuk bisa merangkai kata deh khususnya gitu ya. Tadi boleh dua ya, Ustaz Cahyadi dengan Mbak Dwi dan juga. Boleh, silakan. Yang pertama itu mungkin untuk Ustaz dulu. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita untuk membangkitkan rasa percaya diri gitu ya, kalau misalnya masalah menulis. Tadi kan dibilang setiap ada cerita atau yang kita alami pun bisa jadi makna yang bisa menjadi hikmah juga gitu ya. Tapi dalam menuliskannya kadang-kadang kita mempunyai hambatan rangkaian kata begitu ya, kemudian disusun kembali itu waktunya itu tiba-tiba muncul terus kemudian menyusunnya gitu, gimana caranya titik gitu ya, bagaimana caranya merangkai kata dengan alur yang baik gitu, kemudian bagaimana dengan hikmahnya, pola-polanya itu atau tekniknya lah intinya gitu ya, itu apa ada metodenya seperti apa. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa keraguan, maksudnya gini, kadang-kadang kita mau nulis gitu ya, tapi kayaknya nggak usah lah gitu. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kita sebenarnya ada poin sederhana aja gitu ya, kalau kita bisa memberikan pelajaran kan bisa juga kita rangkai gitu ya katanya, tapi belum apa-apa nggak usah deh gitu. Jadi gimana caranya untuk kita lebih membangkitkan lagi untuk kita ayo nulis gitu. Itu mungkin untuk masalah penulisan status kita gitu ya. Nah itu untuk Ustaz Cahyadi. Dan untuk Mbak Ida, Masya Allah gitu, barakallah fik ya, untuk semua ilmu-ilmunya juga yang ilmu kehidupan ya Mbak Ida ya, dalam setiap harinya. Mudah-mudahan kita bisa juga sama-sama gitu, belajar untuk menguatkan dan mengokohkan keluarga kita masing-masing semua. Nah yang ingin ditanyakan ini, bagaimana caranya Mbak Ida membagi waktu ini? Tadi kan ditulis dibilang kalau misalnya bisa saat setiap hari ada merangkai kata, menulis dan mencurahkan apa yang cerita yang disampaikan dalam bentuk tulisan gitu ya. Ini kan Mbak Ida super sibuk ya, insya Allah ya. Tapi insya Allah kebaikan. Ya bagaimana caranya untuk mengatur waktunya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran juga. Jadi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan dari Mbak Rika ya, Mbak Ida. Saya juga akan membacakannya, Pak, kita dulu. Nah ini ada dari Mbak Indah. Bagaimana meningkatkan keterampilan menulis yang solo sehingga bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan baca, menjadi ilmu bermanfaat bagi umat. Kemudian karena sudah mulai menulis tapi bareng-bareng, alhamdulillah sudah ada 4 buku. Wah subhanallah ya, udah walaupun ada 4 buku gitu bareng-bareng gitu. Kemudian ingin sekali menulis solo seperti Bu Ida. Mohon bimbingannya Pak. Baiklah. Nah untuk pertanyaan buat Mbak Ida, bagaimana mengatur waktunya, sama dengan pertanyaan dari Mbak Rika tadi ya. Dengan kesibukan yang ada, bagaimana membagi membagi waktu ya. Nah kemudian ada juga yang menanyakan dari Mbak Rita, bagaimana meningkatkan keterampilan menulis. Jadi sudah lumayan rajin menulis tentang anak didik biasanya, tapi buat diri sendiri saja, merangkai kata, menyambung tapi masih merangkai kata sepertinya tidak layak untuk dipublikasikan. Jadi kurang lebih sama dengan pertanyaan Mbak Rika yang tentang percaya diri ya. Kemudian Mbak Sutriyati tadi agar emosi positifnya konsisten, jadi nggak angkat-angkat kue bolu Pak gitu. Nah gimana caranya mempertahankan kehangatan seperti magic com gitu, mempertahankan kehangatan nasi nih gitu kan. Nah kalau misalnya emosi positif itu bisa konsisten, itu bagaimana Pak cara mempertahankan biar jadi tidak ada emosi negatif yang mengganggu mental kita dan keseharian kita. Mungkin itu Pak boleh dijawab dulu. Nanti Mbak Ida setelah ini mau jawab atas pertanyaan ya. Kita dengarkan dulu jawaban dari
Pak Ca atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Nanti kita akan buka lagi sesi ke selanjutnya. Insya Allah kalau misalnya ada waktu ya, sahabat semuanya. Oke, silakan Pak Ca. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas responnya. Pertama, Mbak Sutriati, agar selalu berpikir positif ya, atau kalau dalam bahasa yang tadi Martin Seligman itu emosi positif. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya membedakan dua bagian Mbak Sutriati ya. Satu, yang bagian pertama adalah bahwa hal-hal yang negatif dalam artian berpikir negatif atau emosi negatif itu muncul sebagai sebuah respon spontan atas kejadian-kejadian yang kita alami. Kalau itu yang terjadi, maka ini saya katakan sebagai manusiawi, bahwa kita diperlakukan nggak baik, lalu akhirnya kita memiliki emosi yang negatif, atau kemudian juga kita memikirkan hal negatif. Ini manusiawi, saya istilahkan ya, kalau yang pertama ini. Tapi ada yang kedua, bahwa pikiran negatif dan emosi negatif itu terlalu dominan. Dalam artian terlalu dominan itu sangat cepat bagi kita semuanya, bagi seseorang untuk berpikir secara negatif atau terbanjiri oleh emosi negatif. Kalau ini terlalu dominan, maka menurut saya ini sudah tidak pada tempatnya. Sepanjang itu hanya respon-respon sesaat yang setelah itu muncul lalu kemudian bisa kita kendalikan, maka ini yang tadi saya katakan manusiawi. Kita diperlakukan nggak baik, lalu muncul marah sesaat gitu ya, tapi bisa kita kendalikan. Nah itu manusiawi yang saya bilang ya. Nggak mungkin kita lepas dari emosi negatif sama sekali, nggak mungkin. Atau lepas dari pikiran negatif sama sekali itu sulit bagi kita. Karena kualitas seperti ini, kualitas penghuni surga yang memang istimewa ya. Seorang sahabat Nabi yang ketika Nabi mengatakan di masjid, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang calon penghuni surga, dan datanglah seseorang yang dia habis berwudu ya, masih basah tubuhnya, basah jenggotnya, sampai besok Nabi bilang yang sama lagi, dan orang yang lewat juga sama lagi, dan besok Nabi ngumpul dan mengatakan sebentar lagi akan datang seseorang yang calon penghuni surga, dan orangnya yang lewat juga sama, sampai salah seorang sahabat muda penasaran apa sih istimewanya orang itu gitu kok sampai disebut secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai calon penghuni surga. Dan kita ingat kisahnya itu ya, sangat panjang, tapi intinya kemudian ketika dia datang ke rumah orang itu, nginep di rumahnya 3 hari 3 malam, dia melihat amal orang itu biasa banget. Saya beri catatan ya, biasa menurut ukuran sahabat pada waktu itu ya. Jadi jangan dibayangkan biasa seperti ukuran kita, tapi biasa menurut ukuran para sahabat pada waktu itu. Artinya apa? Kalau dibawa ke kita itu sudah istimewa banget. Tapi kalau menurut ukuran sahabat pada waktu itu biasa banget gitu ya. Wong kayak gitu kok dikatakan masuk surga. Seandainya kayak gini masuk surga, mestinya kan Nabi mengatakan kita semuanya akan masuk surga. Kenapa Nabi harus mengatakan bahwa akan datang sebentar lagi lewat seseorang yang akan menghuni surga? Kenapa harus diomongin kayak begitu? Bukankah amal dia itu sama aja dengan kita semuanya di sini, kira-kira gitu loh. Nggak istimewa gitu ya. Karena dia nggak menemukan amal istimewanya, maka dia bertanya sebelum dia pulang, sebetulnya apa sih rahasianya kok sampai Nabi itu 3 kali itu mengatakan kamu itu akan masuk surga? Lalu orang ini mengatakan, kalaupun amal yang istimewa, mungkin aku tidak bisa menyebutkannya, aku tidak tahu mana amal istimewa, tapi dalam diriku itu tidak ada hal negatif kepada orang lain, tidak ada ghil, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada pikiran negatif kepada orang lain. Ini kualitas penghuni surga kan? Jadi ketika misalnya dalam diri kita itu mampu mengendalikan diri sampai, jadi orang yang kebanyakan terjadi itu kan ada orang yang bahagia dengan kesusahan orang lain dan ada orang yang susah dengan kebahagiaan orang lain gitu ya. Ngelihat temannya bahagia malah dirinya susah gitu. Dia kok bahagia banget itu. Ada orang lain yang susah malah dirinya syukur tuh, dia susah gitu. Jadi menghilangkan diri dari hal-hal yang negatif itu kan memang bukan peristiwa mudah. Makanya sampai menjadi kualitas istimewa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang ini akan masuk surga dengan hatinya yang sangat bersih itu. Nah, saya katakan tadi manusiawi bahwa kita itu mengalami peristiwa-peristiwa kemanusiaan akibat dari respon-respon sesaat, mendapatkan perlakuan tidak baik, lalu muncul rasa emosi kita. Tapi kalau ternyata itu dituruti dan akhirnya menjadi dominan, lah ini yang sudah bermasalah.
Jadi kalaupun muncul sesuatu yang tidak nyaman pada kita, segera dikendalikan. Tadi saya cerita misalnya di jalan raya, kita lagi berkendara, ada orang yang tidak sopan pada kita. Emosi kita, masa dia berlaku begini di jalan raya, tidak sopan banget. Tapi kemudian kita langsung mengendalikan diri kita. Begitu kita bisa mengendalikan diri, nah itu namanya, tadi saya katakan manusiawi, bahwa muncul rasa jengkel, muncul rasa marah, itu manusiawi. Tapi kita bisa mengendalikan diri. Yang menjadi masalah, begitu muncul pikiran negatif ini, lalu kemudian kita eksekusi. Kalau begitu, saya harus melakukan begini. Kalau begitu, nah ini yang namanya kita disetir oleh tindakan orang lain. Kita tidak punya otoritas atas diri kita sendiri, tapi sikap diri kita, pendapat kita, emosi kita, pikiran kita dikendalikan sepenuhnya oleh orang lain. Orang lain baik, saya ikutan baik. Orang lain sopan kepada saya sopan kepada orang itu. Orang lain berlaku memberikan hal yang enak kepada saya pun mengenakkan dia. Tapi begitu kemudian orang itu kurang ajar pada saya membalas dengan kurang ajar pada dia. Begitu dia berlaku tidak sopan pada saya pun tidak sopan kepada dia. Begitu dia marah sama saya marah sama dia. Artinya saya dikendalikan, sikap saya, emosi saya, pikiran saya sepenuhnya orang lain. Nah, kita yang harusnya mengendalikan diri sendiri. Pusat pengendalian itu ada dalam diri kita sendiri. Sehingga inilah yang harus kita kuatkan terus-menerus. Pertama. Yang kedua, kalau tadi Mbak Sutriati mengatakan bahwa kalau pas diingetin ya ingat, tapi kemudian kalau pas nanti sudah lama lupa, itulah pentingnya kita berkomunitas. Forum-forum seperti yang dibikin oleh Salimah, itu gunanya untuk kayak begini. Kenapa Nabi SAW mewajibkan kalau kepada kaum laki-laki ya, untuk Jumatan itu sepekan sekali setiap hari Jumat, kemudian Jumatan itu ada wasiat takwa. Wajib para khotib menyampaikan wasiat bertakwa kepada Allah SWT dalam khutbahnya. Khutbahnya boleh berisi apa saja, tetapi harus memberikan wasiat takwa di dalam setiap khutbah Jumat itu. Seminggu sekali minimalnya kita diingatkan tentang kebaikan-kebaikan bagi laki-laki waktu Jumatan itu. Jadi ini adalah contoh bahwa kita tuh butuh pengingatan berulang-ulang, tidak sekali langsung diingat selamanya gitu ya. Yang kalau di antara teman-teman murid menulis saya tadi pagi membaca tulisan saya tentang komentar negatif. Jadi salah satu penghambat dalam orang belajar menulis itu ya, lagi nulis, diposting, ada komentar negatif, itu membuat dirinya down. Lalu akhirnya nggak jadi nulis, gara-gara ada komentar negatif itu. Tulisanmu jelek, setelah itu selamanya dia nggak pernah menulis, karena dikomentari secara negatif gitu. Nah, menurut neurologis, ahli tentang otak ya, itu mengatakan bahwa otak manusia itu desainnya begini. Dia membuat istilah ada velcro, ada teflon. Jadi kalau sesuatu negatif itu direspon oleh otak, itu seperti velcro. Tapi kalau sesuatu itu positif, direspon oleh otak seperti teflon. Ibu ngerti velcro itu apa? Velcro itu kalau saya punya baju yang ini dikasih yang bisa melekat ini ya. Kalau nanti saya buka keret gitu. Jadi ini pelekat kain atau pengikat itu. Itu kalau sesuatu negatif pada diri kita, itu otak itu merespon sebagai velcro, melekat. Hal-hal negatif, Pak Cah jelek, itu saya mengingat orangnya. Wah, Masya Allah, orang itu ngatain saya jelek gitu ya. Orang itu mencaci maki saya gitu. Itu cenderung menjadi velcro. Jadi saya ingat orangnya, saya ingat perkataannya, saya ingat sakit hati saya akibat dia ngomongin jelek itu gitu. Itu teringatnya lama banget. Tapi kalau sesuatu yang positif, itu kayak teflon. Ibu-ibu kalau di rumah punya panci teflon yang untuk bikin telur dadar, itu telurnya tidak akan lengket ya. Jadi teflon itu dibikin supaya kalau kita masak itu tidak lengket dengan pancinya. Itu teflon. Jadi kalau sesuatu diomongin baik gitu, itu teflon, nggak melekat. Makanya kenapa kebaikan itu harus terus-menerus diulang, karena responnya itu teflon. Kalau keburukan itu responnya velcro. Jadi sekali diomongin buruk, itu melekatnya lama banget. Seorang istri disakiti oleh suaminya, itu melekatnya lama banget, velcro. Tapi bahwa perbuatan baik suaminya, itu teflon. Jadi bahwa suaminya banyak banget melakukan kebaikan itu kayak nggak ngaruh pada dirinya. Makanya respon kayak begini ini, itu harus disikapi dengan sesuatu yang bijaksana ya. Kita sebagai, Masya Allah kalau kita lihat hadis Nabi SAW waktu Isra Mi'raj itu ya,
kenapa Nabi SAW mengatakan di neraka banyak perempuan itu, Nabi mengatakan apa alasannya kenapa perempuan banyak masuk neraka itu? Kebaikan suaminya diingkari, keburukan suaminya diungkit terus gitu. Itu loh, velcro sama teflon tadi itu. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita harus pandai-pandai. Kalau sesuatu itu negatif, itu jangan kita lekatkan, abaikan saja. Makanya ini sekaligus menjawab bagaimana supaya memunculkan rasa percaya diri. Salah satu sebab tidak muncul rasa percaya diri, Mbak Rika, dalam menulis itu adalah khawatir tulisannya direspon negatif oleh orang. Akhirnya nggak percaya diri. Aku nanti kalau nulis bagaimana kalau diomongin negatif. Tadi Mbak Ida sudah menjawab. Nggak usah dipeduliin omongan orang tentang tulisan kita gitu ya. Yang penting kita yakin sudah lewat 3 filter tadi, yang saya tulis ini benar, tidak ada yang melanggar nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, tidak ada yang melanggar nilai etik. Yang ketiga, bermanfaat. Yakin bahwa ini memberikan kemanfaatan karena saya menuliskan dihadirkan, ya kita menuliskan itu dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan. Jadi, kalaupun kemudian tulisan kita dikatakan jelek, ya emang kenapa kalau tulisan kita jelek? Yang paling penting saya sudah punya tujuan kebaikan dalam tulisan saya itu. Tentang kualitas baik atau buruk itu kan masing-masing orang punya penilaiannya sendiri-sendiri. Sehingga di dalam kaitan dengan memunculkan percaya diri itu ya, salah satu yang harus kita kelola itu kalau ada komentar negatif, itu responlah sebagai teflon supaya tidak melekat. Tetapi kalau ada respon yang positif, itu bisa direspon sebagai velcro supaya itu memotivasi gitu. Nah, yang seringkali kalau tidak dikendalikan, jadinya malah yang negatif itu yang velcro, ngelekat terus. Kenapa kamu nggak nulis? Lah, aku pernah nulis. Terus ada seorang pembaca di Facebook yang bilang bahwa tulisanku jelek. Tulisan jelek kayak begini kok diposting. Satu orang ngomong kayak begitu itu velcro. Padahal ada 10 orang yang ngomong, tulisan kamu bagus. Hanya 1 orang yang ngomong di Facebooknya bahwa tulisan kamu jelek, itu velcro. Yang akhirnya itu yang melekat gitu. Nah itu yang membuat orang tidak percaya diri. Loh kalau kita tuh berharap bahwa semua orang memuji tulisan kita, ya nggak bakal ada di muka bumi ini ya. Orang penulis dunia sekali Stephen King, itu pengkritiknya sangat banyak, penghujatnya sangat banyak. Jadi jangankan hanya orang-orang penulis biasa kayak kita. Jadi penulis dunia juga pengkritiknya sangat banyak, makanya jangan berharap bahwa tulisan kita dipuji oleh semua orang, nggak mungkin ya. Itu salah satu yang membuat tidak pede itu karena khawatir nanti dikritik orang atau dapat komentar negatif dari orang lain. Termasuk tadi Mbak Rika menghilangkan rasa ragu-ragu ya. Rasa ragu-ragu itu lagi nulis gitu, nggak usah lah gitu. Nah itu yang bikin tidak pernah nulis kan. Maka bedakan tadi saya sampaikan di materi ya, saya sampaikan kalau nulis itu ada 2 bagian. Bagian pertama, menulis sebagai proses menuangkan semua pikiran, perasaan kita dalam bentuk tulisan. Sudah lakukan aja. Nanti yang kedua, menulis untuk kemanfaatan orang lain itu berarti dipublikasikan. Kalau nulis itu tidak harus selalu dipublikasikan. Tulisan-tulisan yang kaitannya dengan relaksasi hati, kemudian malah kalau kita di dunia katarsis itu ya, itu salah satu latihan katarsis itu adalah menulis. Jadi menulis kebencian, menulis luka, menulis ketidaknyamanan, ditulis, cuma nulis, tidak untuk dipublikasikan. Jadi menulis itu ketika memang tujuannya adalah untuk katarsis, untuk membuat kita itu melepaskan beban, tulis saja semuanya, tetapi tidak untuk dipublikasikan. Nah jadi yang membuat ragu-ragu ini tadi, seakan-akan semua tulisan itu harus dipublikasikan. Tidak semua tulisan kita dipublikasikan. Ini sekarang saya mengasuh Emak Punya Karya, batch yang kedua. Mbak Ida Kustiati ini Emak Punya Karya batch 1. Di batch yang kedua ini, salah satu dari peserta itu menulis kisah perjalanan hidupnya, tetapi saya sedang mempertimbangkan bahwa di antara bab-bab yang beliau tulis ini sangat mungkin berpotensi untuk menyinggung kelompok lain. Makanya karena saya belum tahu isinya, baru membuat outline baru bikin outline, lalu saya cermati outline-nya itu, saya bilang sama beliau begini, Mbak, sebagai sebuah tulisan, oke, saya setuju ini ditulis semuanya. Tapi nanti ketika ini akan dibukukan, kita evaluasi lagi, mana yang patut masuk menjadi buku, mana yang tidak patut masuk menjadi buku. Tidak patutnya bukan karena kualitas tulisan yang jelek, tetapi kalau ini nanti berpotensi menyinggung pihak lain, keyakinannya orang lain. Ini harus kita pertimbangkan masak-masak, jangan sampai buku kita hadir dan itu nanti
melanggar etik. Benar menurut saya. Misalnya saya sebagai seorang muslim, saya punya keyakinan tauhid, keyakinan akidah saya sebagai seorang muslim. Tetapi begitu kemudian saya menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan orang lain, lalu kemudian tampak bahwa tulisan saya sedang menghujat keyakinan orang lain itu, nah di sini yang menjadi masalah. Saya meyakini keyakinan saya harus, wajib, saya sebagai seorang muslim punya keyakinan-keyakinan yang harus saya yakini, tidak boleh saya lepas. Tapi begitu saya menuliskannya, dengan menuliskan yang itu nanti bisa menghujat pihak-pihak lainnya, ini yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana cara kita menuliskan keyakinan kita tanpa menghujat pihak-pihak lain yang berbeda keyakinan dengan saya. Jadi mohon maaf misalnya gini ya, ini kalau sesama umat Islam aja lah, biar nggak usah ke tempat yang lain ya. Misalnya sesama umat Islam, kalau saya punya keyakinan tertentu dalam keislaman saya yang berbeda dengan keislaman orang lain, saya boleh menuliskan keyakinan saya itu, tapi jangan menghujat pihak-pihak yang punya keyakinan berbeda dengan saya. Hujatan itu loh yang nanti bisa menjadi bermasalah. Atau kita tidak bermaksud menghujat, tapi tulisan kita ini kemudian ternyata ada hal yang bisa menjadi delik hujatan. Itu yang nanti masuk pelanggaran yang tadi saya bilang pasal karet Undang-Undang ITE. Kita harus menghindari itu ya. Makanya menulis itu ada dua bagian. Tadi saya katakan pertama itu proses menulisnya itu sendiri, melepaskan semua beban, gumpalan-gumpalan perasaan, hal-hal yang negatif, termasuk yang positif kita keluarkan lewat tulisan, itu proses menulis. Lalu yang kedua menulis untuk kemanfaatan luas, ini berarti mempublikasikan tulisan kita. Nah, waktu publikasi itulah perlu kita filter dengan 3 filter. Kalau nulis silahkan nulis saja. Nah ini yang tadi ragu-ragu ya, Mbak bilang sudah nulis ragu-ragu, nggak usah ditulis aja lah. Itu kan, ini berarti Mbak kan mikir bahwa seakan-akan semua tulisan harus dipublikasikan. Padahal tidak. Nulis aja, nggak usah mikir itu nanti kayak apa tulisan kita gitu ya. Tapi begitu kita akan publikasi, barulah kemudian kita filter gitu ya. Jadi urutannya nomor 1 adalah menuangkan ide ke dalam tulisan, ini yang namanya menulis. Nomor 2-nya adalah mengedit tulisan kita. Nomor 3-nya adalah mempublikasikan tulisan kita. Mengedit ini sekaligus menghias tulisan supaya indah. Baru yang ketiganya nanti adalah mempublikasikan tulisan kita. Nah jadi kalau kita nulis itu jangan mikir macam-macam, nulis aja. Itu yang tadi Mbak Ida katakan menulis semudah bernapas, ya begitu. Tulis aja. Semuanya ditulis. Nah, apakah tulisan kita akan dipublikasikan apa tidak? Itu menjadi pertimbangan tersendiri. Kalau sekedar menulis untuk katarsis, tidak usah dipublikasikan. Tapi kalau kita pengen supaya katarsis kita itu bermanfaat bagi orang lain, diedit dulu. Nah, di sini filternya. Sebelum publikasi, wajib mengedit. Setelah diedit, ini berarti benar tulisannya sudah nggak ada yang salah, tidak ada yang menyinggung orang lain, tidak ada yang menyinggung soal etik, barulah kemudian dipublikasikan. Ini sesuatu yang sudah melewati tahapannya. Maka untuk menghindarkan keraguan, Mbak, kalau lagi nulis, tulis. Jangan mikir publikasi apa tidak. Setelah selesai nulis, barulah nanti mikir mana yang dipublikasikan, mana yang tidak. Nah tadi yang saya cerita tentang peserta kelas EPK 2 ya, itu saya bilang sama dia, sudah sekarang tulis saja, karena saya belum tahu nih, ini baru kerangka, saya belum tahu kayak apa nulisnya. Nanti setelah Anda selesai nulis semuanya, nanti kita pilah-pilah lagi, mana yang sekiranya ini aman untuk dipublikasikan, itu tidak aman karena berpotensi untuk menjadi delik pencemaran atau menjelek-jelekan pihak lain, kelompok lain, SARA dan seterusnya. Itu nanti kita pertimbangkan. Oke, terakhir meningkatkan, ini sudah sama ya, meningkatkan keterampilan menulis. Ini saya kira bab yang sama. Ini kalau ibu-ibu sekalian misalnya belum bisa naik mobil misalnya ya, ibu-ibu selama ini naik motor misalnya, terus belum bisa naik mobil. Bagaimana caranya bisa naik mobil? Itu pertanyaan yang sama dengan bagaimana cara bisa menulis. Sama persis jawabannya. Bagaimana caranya bisa naik mobil? Pertama, belajar kan? Belajarnya bagaimana caranya? 2. Pertama, belajar tentang bagaimana nyopir itu sendiri. Makanya kursus diajari, ada mentornya. Kemudian kita praktek. Jadi ada pembelajaran tentang, makanya nanti juga waktu nyari SIM itu ada ujian kognitif. Kalau ini maksudnya apa di ujian SIM itu ya, untuk mendapatkan SIM itu. Kalau begini kamu harus bagaimana, itu kan kognitif sifatnya. Tapi ada prakteknya. Nah, jadi nanti waktu menulis itu ya, waktu belajar nyetir itu ya, ibu-ibu, tidak ada satupun
mentor belajar nyetir mobil itu yang akan memberikan detail-detail kalau belok mobil itu, kalau beloknya sekian, maka ibu harus membelokkan sekian derajat atau sekian kali. Itu kan tidak ada. Coba kita praktek dengan mentornya nyopir itu ya. Kita ibu-ibu pegang kendali sopir, mentornya di sampingnya begini, jalan aja kan. Sekarang dimasukkan persenelengnya, perseneleng. Sekarang digas pelan-pelan, digas. Setelah jalan kan, jalan. Sekarang ganti persenelengnya gitu kan. Terus setelah itu kemudian belok. Tapi kan tidak ada ngomongin belok sekian derajat, nggak ada kan. Belok ya